Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab Hasyiah Yanatul Talibin ya, juzuk 1. Masih tentang syarat-syarat sholat. Silakan Ustaz. Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu hadha sadru kharij as-salati aidan walau bisawbin najisin aw haririn lam yajid ghairahu hatta fil khalwati lakinil wajibu fiha sadru saw'atai rajuli wa ma baina surati wa rukbati ghairihi wa yajuzu kasfuha fil khalwati walau minal masjidi li li'adni horodin kata beridin wasianati saupin minat tanasi wal hubari ngindakan silbaiti wa ka ghoslin. Ya, maknanya Ustaz. Wajib oleh inilah menutupi kharijas sholati di dalam luar sholat aidon pada saat itu walaupun di dalam pakaian yang najis atau pakaian yang sutra yang di situ orang itu tidak menemukan akan selainnya sutra sehingga di dalam tempat yang sepi akan tetapi wajib di dalam sholat akan tetapi wajib fiha di dalam tempat sepi itu menutupi dua perkara jeleknya seorang laki-laki berupa perkara diantaranya surah warubah selainnya dan diperbolehkan untuk membukanya aurat fil khalwati walaupun di dalam masjid liadni ghorotin karena lebih Li'adna. liadna Li'adna liad bacanya. liadna karena lebih bawah-bawahnya tujuan. Ya, Ya bagi teman, paling rendahnya tujuan. Tujuan yang sedikit pun boleh buka aurat. Nah, tujuan yang sedikit seperti keadaan yang dingin enggak, dan menjaga mendinginkan. Tabrid seperti oh, pengen mendinginkan badan. oh, mendinginkan badan Hmm. wasianati dan menjaga pakaian menjaga dari muta'alak ya kadang dari pakaian yang kotor wal gubari lan debu Menjaga dari mindakan najis, danas najis. oh, minat dari menjaga dari najis wal gubari lan debu mindakan silbaiti di sisi menyapu rumah waka ghuslin lan dan seperti Seperti mandi. mandi. Hmm. Apa yang muskil, Ustaz? Nah, itu. Adna yaknya ya apa itu. Paling rendah tujuan. Tujuan paling minimal. Boleh buka aurat di tempat sepi, walau tempat itu masjid, karena ada tujuan, walaupun tujuan itu paling sedikit. Li adna gharadin, walau bagi paling rendahnya maksud tujuan. Yang penting ada tujuannya. Tabrid, ini panas banget nih, kan? Nggak ada AC, nggak ada kipas. Nah, buka, buka Aslinya baju nggak ada. semuanya, boleh. Nah, nah, lanjut, Ustaz. Aslinya. Kalau udah aman, hasyiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu yajibu hadha sadru ailil aurati mutlaqan biqad'in nadhari an kauniha ma baina surati wal rukbati amma au ma ada al wajha wal kafain id alaiha qaulu al auratu fi ghairi sholati laisat al aurati fi sholah kama ulima mimma maro wa kama yadullu alaihi al istisna al ati wa innama wajaba dzalika li khobarin la tamsu umrotan umrotan ya Ya, di dhammah umrotan ya. rawahu muslim. Terus, Tunggu yang hmm. nanya. Qauluhu yajibu haza satru. Wajiblah oleh ini nutup. Nutup apa? Aurat. Nah, hal keadaan menutup mutlak lah. Jadi beliau sudah membahas aurat sholat di luar, di atasnya. Antara pusat dan lutut. Sekarang tutup aurat secara umum nih.
Bikatun nadari dengan memotong, dengan tanpa melihat dari keadaannya aurat itu antara pusat dan lutut atau selain wajah dan dua telapak tangan untuk perempuan. Penting ini membahas wajib tutup aurat. Nah, kenapa di sini mutlak maksudnya nggak ada kait antara pusat dan lutut atau selain wajah? Karena aurat itu berbeda dengan berbedanya tempatnya. Idil aurat itu karena bermula aurat itu dalam selain sholat, karena bermula aurat dalam selain sholat itu laisat. Tidak ianya aurat itu seperti aurat dalam sholat. Sebagaimana dimaklumkan akan ianya mah dari apa yang telah lalu ia penjelasan sebelumnya. Wakama ya dulu alaihil istisnaul ati dan sebagaimana mah yang menunjukkan di atasnya mah oleh pengecualian yang akan datang nanti di depan ada kecuali juga. Nah, di mana di depan? Di depan harus kita baca dulu baru ketahuan. Kan kita baru baca di sini nggak ada depannya. Nah, kemudian wa inna mah hanya saja wajiblah oleh demikian tutup aurat li khobari karena ada hadis Nabi la tamsyu aurata. Janganlah kamu berjalan dalam keadaan telanjang. Riwayat Imam Muslim. Dan karena sabda Nabi di jarhat bagi jarhat ghatti fakhzaka. Tutup olehmu akan pahamu fa innal fakhza minal aurat karena paha itu bagian dari aurat. Meriwayatkan ini hadis oleh Tirmidzi wa hasanahu menghasankan oleh Tirmidzi akan ini hadis. Walima marra an Mimra dan karena alasan yang telah lalu ia dari Syekh Ramli. Beliau menyatakan apa hikmah kita tutup aurat dalam kesendirian untuk beradab di hadapan Allah. Ini mamaraan Ramli. Oke, Ustaz. Jurjat itu nama orang ya, Tunggu? Ya, Jarhat ya. Oh, ya. Jarhat Sadril Camus. nama orang. Nggak ada di kamus nih Jarhat. Mungkin ada juga maknanya. Tapi di Saya sini cari itu nggak ada. karena siaknya ucapan Nabi bagi Jarhat, berarti Jarhat orang kan. Fahzaka, kan orang dikhitab, kalau nggak dikhitab, nggak mungkin benda dikhitab kan. Ghatti fahzaka. Nah itu. Terus, qauluhu walau bisaubi najisin. Walau bisaubin najisin. Yang penting tutup aurat di luar sholat, sekalipun pakaian yang bernajis atau dengan sutra. Kan? Jadi qauluhu walau itu gayah pada wajib tutup. Wajib tutup dengan apa aja yang ada. Artinya kalau ada pakaian najis, sutra juga ada. Sebelumnya beliau menjelaskan harus kita dahulukan pakaian bernajis. Karena nggak disyaratkan suci di luar sholat. Oh ada kain nih kah? Atau sutra, sutra lam yajid ghairahu yang tidak mendapati. Ya akan selainnya sutra. Ghairul hari. Fa'in wajada ghairahu. Jika mendapati ia akan selainnya sutra. Walau mutanajisan. Sekalipun ada ianya selain sutra itu yang terkena najis. Haruma alaihi lubusuh. Haram kepada nyaman oleh memakainya sutra. Kama alimta sebagai mana kamu sudah tahu di luar. Baca Ustaz. Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu hatta fil khalwati ay yajibu as-sadru walau kana fil khalwati wa qad mar'an mimra. Fa faidatu sadri fiha. Lakinil wajibu fiha ay fil khalwati wa tubigo wa tufi'a bihadzal istidraki ma yutawahhamu min qawlihi yajibu hadzal sadru wa huwa annal murada asadru al muqaddamu dzikruhu wa huwa sadru ma baina surati war rukbah fil rajuli wal ammati wa ma'at al wajha wal kafain fil hurrah Hmm. hurrati. Oke. Jadi kata beliau wajib tutup aurat di luar sholat hingga dalam khalwah. Ya kan? Artinya yajibu satu wajiblah menutup sekalipun ada ianya seorang dalam tempat sepi. Dan sungguh telah lalu dari Syekh Mimra oleh faidatus satri, faedah menutup dalamnya khalwah. Qaulu lakinil wajibu. Istidrak nih. Istidrak kan maknanya raf'ut tawahum min kalami sabek. Tetapi yang wajib dalamnya khalwah itu nutup sawatai saja. Wadafa'a bihadzal istilah menolak ianya musannif dengan ini istidrak maka sesuatu yutawahamu yang diwahamkan akan sesuatu dari ucapan musannif. Ketika musannif menyatakan yajibu hadza satru wajiblah oleh ini tutup.
Ini tutup sudah beliau bahas, yaitu antara pusar dan lutut dan selain muka bagi perempuan. Takut kita mewaham, ini tutup, tutup di atas. Menolak oleh musannif dengan ini istidrak akan sesuatu yang diwahamkan sesuatu itu dari ucapan musannif yajibu hazatatru. Bahwa dianya waham, dianya ma yutawahamu, itu annal murada bahwa yang dimaksud itu satrul mutaqaddamu dzikro. Itu tutup yang telah terdahululah sebutnya tutup, yaitu satru ma menutup ma yang ada ya antara pusar dan lutut pada laki-laki dan budak dan ma selain muka telapak tangan pada perempuan merdeka. Ketika beliau bilang lakin, waham ini hilang. Oh, ini tutup sawatai saja, bukan tutup orang sholat. Nah, itu. Tadi wajib dalam dalam halwah tutup sawatai rajuli kan? Dan ma antara pusar dan lutut selain laki-laki. Siapa selain laki-laki? Nah, ma baina surati wa rukbati ghairihi ay ghairi rajuli. Selain laki-laki, minal hurrah, perempuan merdeka dan ammah. Nah, ini antara pusat dan lutut udah boleh kan? Perempuan di rumah sendiri karena nggak ada orang nih, sendiri ceritanya khalwah. Dia sendiri cuma pakai kolor aja. Fahiyah maka dianya ammah di sini mulhakatun itu dihubungkan dengan hurrah. Nah, bukan dengan laki-laki. Dalam salat ini ammah dihubungkan dengan laki-laki. Ketika di luar salat dia disamakan dengan perempuan merdeka. Nah, itu aman nggak ya, Ustaz? Nah, lanjut, Ustaz. Qauluhu. Qauluhu wa ma baina surati wa rubbati ghairahu ay ghairi rajuli minal khurrati wal ammati fahiya huna mulhaqatun mulhaqatun bil khurrati la bil rajuli. Hmm. Terus, Qauluhu wa yajuzu kasfuha ayil aurati qauluhu walau minal masjidi min bimakna fi ay walau kanat al khalwatu tahsulu fil masjidi bi an yakhlu anin nasi fi ba'dil awqati fayajuzu kasfuha fi qauluhu li adna gharatin ay li aqalli sababin wa ya muta'alliqun bi yajuzu wa ibaratun nihayati fa in ta'at hajatun ila kasfiha li ihtisalin au nahwihi jaza bal soroha sahibu khair di jawazi kasfiha il khalwati li adna gharatin wa la yustaratu husulul hajati wa ada minal a'radi kasfuha litabridin wasiyanati saubi anil adnasi wal hubari inda kansil baiti wa nahwihi. Qauluhu kata bridin tamsilun lil gharadi. Qauluhu wasiyanati saubin qayyada hu hajarun bisaubit tajammuli aqulu walahu wajhu zahirun. titik. Ini kata beliau, ya juzu kasfuha. Bolehlah membukanya ai aurat. Walau minal masjid, ya. Min bimakna fi. Artinya walau kana til khalwatu sekalipun adalah menyepi itu terjadi ya dalam masjid. Bagaimana kasus menyepi dalam masjid? Ya, mungkin dia geser ke kamar khusus dia Pak Imam kan. Dia keluar dengan bawa menyepi ya jauh dari manusia dalam sebahagian waktu. Oh ya juju kasfuha maka bolehlah oleh membukanya orang dalam masjid. Takut waham kita nggak boleh kan? Boleh kalau memang sepi, jangan ada yang lihat. Qauluhu li adana gharadin ay li aqalli sababin. Sebab paling sedikit pun sudah membolehkan buka aurat. Bahwa dianya ucapan li adna itu muta'allaq dengan yajuzu. Boleh ianya membuka aurat bagi sedikit sebab. Adapun ibarat kitab nihayah itu fa'in da'at. Jika mendorong oleh kebutuhan. Ila kasfiha kepada membukanya aurat. Membuka salin untuk mandi atau seumpamanya mandi. Boleh ianya buka. Ada hajat kan? Di sini ada hajat nih. Ada hajat. Bal sorroha sahibul zakhair bahkan menjelaskan, menerangkan oleh pemilik kitab zakhair bijawazi kasfiha dengan boleh bukanya orang dalam tempat sepi li adna gharatin bagi tujuan paling sedikit. Sebab paling sedikit kan?
Wala yushtaratu husulul hajah dan tidak disyaratkan ada hajat. Siapa nih? Bukan sini kan? Ya, suara panggilan. Dan tidak disyaratkan akan ada hajat. Wa anda minal aghradi dan menghitung ianya sahibud dakhair bagian dari tujuan kasyfuha itu membukanya orang litabridin untuk mendinginkan badan. Wasianati sobi dan untuk menjaga pakaian anil adnas dari najis atau dari kotoran. Wal ghubari dan dari debu. Indah kanasil bait kansi atau kanasi ya. Kansil bait ketika menyapu rumah dan seumpamanya rumah. Nah, itu Ustaz. Tabridin, kata bridin, kauluhu kata bridin tamsilun, contoh bagi gharat, tujuan. Kemudian sianatu sobit, kauluhu untuk menjaga sianati sobit, menjaga pakaian. Bukan umum pakaian di sini, menurut Syekh Hajar. Di sini umum pakaian, menurut Syekh Hajar. Qayyadahu mengkait akannya, kauluhu sianati sobin, atau mengkait akannya pakaian oleh Syekh Hajar. Sobit tajamul, pakaian untuk mempercantik diri kah? Pakaian lebaran, kalau nggak dibuka, kena kotoran, nah itu boleh dibuka. Tapi kalau pakaian memang pakaian hari-hari, menurut Syekh Hajar ya nggak usah dibuka. Apalagi banyak pakaian. Nah, itu. Aku berkata, kata Syekh Yana. Falahu dan baginya kait Syekh Hajar itu wajhun zahirun. Lah. Itu ada alasan yang zahir, yang mudah diterima. Nah, itu Ustaz. Tunggu, Faid, kalau gimana? kalau kitab Nihayah itu asal usulnya gimana tuh? Kalau kitab Minhajul Talibin kan dari apa itu? Dari Wajis ya apa? Najut Talibin dari Muharar. Terus, Muharram ya. ya, Nihayah itu pondasinya dari mana ya? Maksudnya diambil dari mana Syekh Romli itu? enggak, Minhajut Talibin ringkasan kan dari Muharar bersama beliau edit sedikit kan, ada revisi ya. Kemudian diberi nama Minhajut Talibin. Kemudian disyarah oleh banyak ulama. Salah satunya disyarah oleh Syekh Ramli. Beliau beri nama Nihayah. Nah, itu Oh, aja. dari Jadi Syekh Ramli itu menjelaskan matan minhaj, Nihayah. Sebagai tandingan ya bahasa kita terhadap tuhfahnya Ibnu Hajar. Kan beliau ketara kan? hmm, Ibnu Hajar Syekh Ramli. Srilat, Nah, Srilat kan. itulah. Kalau pengen mengetahui khilaf beliau, baca kitab Ismadul Ainain. Ya. Itu memang membahas Ismatul. tentang khilaf baina syaikhain atau bainal imamain antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Ada khusus membahas tentang khilaf beliau berdua. Ini faedah Ustaz. Baca Ustaz. Faedah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun yajuzu lahu ayyan dzura ila auratihi fi ghairi sholati walakin yukrahu dzalika min ghairi hajatin amma fi sholati fala yajuzu walau ra'a aurata nafsihi fi sholatihi min kammihi au min tuki komisihi batalat sholatuhu. Hmm. Boleh baginya seorang oleh buah melihat dia kepada auratnya di luar sholat. Tetapi dimakruhkan akan demikian tanpa hajat. Kalau ada hajat, Ustaz, pengen kasih obat kurang kan? Ada obat gatal-gatal, nggak apa-apa. Amma fi sholat, adapun dalam sholat, maka tidak boleh ianya natar kepada aurat. Kalau melihat ia ke aurat dirinya dalam sholatnya, min kammihi, di sini kummihi, kammihi dari lengan Hmm. bajunya. Dengan baju Oh. lebar mungkin kelihatan aurat kan, kelihatan pusar, di bawah pusar. Oh min tauqi komisi atau dari Hmm. ruang, dari kamisnya. Uang. Tauqi leher baju ya. Dari apa namanya bahasa Indonesia? Tauqi, dari leher, kerah. Kerah bajunya seseorang. Batallah sholatnya. Nah itu, batal Ini sholat. ya tuh. Nah, selesailah syarat sah sholat yang ketiga, yang keempat sekarang. Silakan Ustaz. Kembali ke Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi. Langsung saja di mana nih gimana tunggu? Boleh sambil baca dikit langsung makna. Baca juga barisnya dikit kan. Baca dikit makna. Lebih asik. Oh iya. Warabimu makrifatu tuhuli waktin. Hmm. Bermula dari syaratnya sholat yang kelima itu, yang keempat itu adalah mengetahui masuknya waktu. Yakinan audzonan. Paman sholat biduniha lam tasil sholatu wa in waqangat fil wakti. Hmm. Maka barang siapa sholat dia tanpa mengetahui makrifatut dukhul, maka tidak salah sholatnya.
Hmm. sekalipun terjadinya ma'rifatu dukhul itu Enggak. dalam waktu. Sekalipun terjadi ianya sholat. Oh, salat. Sekalipun terjadinya ya salat itu dalam waktu. Waktu Hmm. waktu apa ini? Waktu Waktu sholat. salat. Sholat nggak Hmm. tahu udah masuk waktu. Asal aja sholat zuhur. Taunya memang dalam waktu. Nggak sah. Kadang disyaratkan sebelum Hmm. masuk sholat harus tahu dulu. Nah itu. Walaupun pada hakikatnya kita sholat memang di dalam waktu. Nggak sah. Sholat iya tanpa ma'rifah. Nggak tahu udah masuk waktu apa belum. Sholat aja. Tapi sekalipun terjadi ianya sholat dalam waktu. Pas dicek-cek memang dalam waktu zuhur. Nggak sah juga. Karena syaratnya harus ma'rifah. Nah itu. Harus mengetahui. Hmm. Li'anal i'tibaru fil ibadati bima fi dhonil mukallaf. Karena sungguhnya perkara yang diambil faedah di dalam ibadah itu perkara di dalam menduganya seorang mukallaf atau dengan perkiraannya di dalam perkara, di dalam Paham nggak? ukut. Paham nggak ini? Jadi Kenapa? Kenapa kalau dia sholat tanpa makrifah? Nggak tahu waktu udah masuk apa belum? Walaupun sholatnya dalam waktu nggak sah. Kenapa? Lianal tiba. Karena perhitungan dalam ibadah itu dengan sesuatu yang ada dalam tuan mukallaf. Pertama harus sesuai dengan tuannya. Ya kan? Nah, seperti kita ternyata mau makan makanan, harus kita tuan dulu. Ini makanan memang makanan halal kan gitu. Paling kurang ridha yang punya kan gitu. Dan faktanya juga dia ridho. Nah, itu baru boleh dimakan. Begitu juga sholat nih. Sholat, sebelum kita masuk harus sesuai dengan Tuhan kita udah masuk waktu. Dan sholat benar-benar di dalam waktu. Harus ada dua-duanya. Karena perhitungan dalam ibadah itu dengan sesuatu yang ada dalam zan mukallaf dan sesuatu yang ada pada diri perkara, pada fakta. Kita mengira sudah masuk waktu dan benar-benar sudah masuk. Bila ternyata kita mengira sudah masuk waktu, langsung sholat. Tiba-tiba selesai sholat, ternyata belum masuk waktu. Nah, itu namanya nafsil amri. Nafsil amri belum. Berarti tetap nggak sah sholatnya. Harus ulang lagi. Nah, karena perhitungan dalam ibadah itu dua. Pertama, dan si mukallaf sebagai pelaku ibadah. Kemudian pada faktanya memang harus seperti itu. Kita mengira udah terbenam matahari, mau buka puasa. Dan harus benar-benar sudah terbenam. Bila nyata di kemudian hari, ternyata kita buka puasa sebelum terbenam. Nah, berarti dan kita berbeda dengan nafsil amri. Harus qadha puasa itu. Nah, itu ibadah. Wafil ukut. Ya, adapun i'tibar yang menjadi perhitungan dalam akad itu dengan sesuatu yang ada pada diri perkara saja. Fi nafsil amri faqat. Ini nggak disyaratkan. Yang penting hakikatnya benar. Contohnya begini. Kita menjual barang orang, Ustaz. Kita ambil barang orang. Ini kita kira barang orang nih. Kita jual lah. Ya kan? Kita jual. Ternyata barang yang kita jual itu punya kita, sah jual belinya. Walaupun dan kita tadi berbeda dengan fakta. Yang penting faktanya benar udah. Nah, itu kalau akad. Nah, kita jual sepeda orang kan. Kita anggap ini sepeda curian. Ternyata itu sepeda ayah kita. Ayah kita udah meninggal. Berarti sepeda kita jadi milik kita. Kita sebagai warisnya. Sah. Yang penting nafsil amri. Ya, paham nggak Ustaz? Nah, itu. Makanya tadi di atas, kalau dia langsung sholat tanpa dan, tanpa mengira sudah masuk waktu, walaupun sholatnya dalam waktu, tetap nggak sah karena kurang satu kan, harus ada dua kan, sesuai dengan dan atau marifah, kemudian sesuai dengan fakta kenyataan. Nah itu. Ya nah, aku kalau ada kill gini, ada zon, ada yakin, ada sak. Kalau ya, yakin itu 100%, ya, zon itu 70%. Kalau sak itu 50%, gimana itu? Kalau ada ucapan kayak gitu. Bisa ya, diterima nggak, Tenggu? ya. Kalau yakin 100 ya atau 100 tidak, itu yakin kan bisa iya bisa tidak kan? Yakin tidak. Yang penting 100%. 100% ya atau 100% tidak namanya yakin. Jadi kalau dan itu 50% lebih. Oh, ya. Dugaan kuat namanya dan. Kalau sama antara ya dan tidak, syak namanya. Kalau kurang, kurang dari 50% namanya waham. Nah, itu istilah usul fik. Nah, Oh, gitu ya. hmm.
Yakin benar si Qauluhu Zaid sudah pergi. Ya, yakin ya? Saya mengira si Zaid pergi, berarti kemungkinan besar 70% atau 50 lebih. Si Zaid antara pergi dan tidaknya sama saja. Kayaknya iya, kayaknya enggak. 50-50. Nah, itu syak. Ya. Kemungkinan si Zaid pergi itu kecil. Kemungkinan si Zaid pergi itu kecil banget. Nah, kemungkinan perginya namanya waham. Tidak perginya namanya tuan. Nah, kan? Lebih 50. Nah, itu. Oke, baca ayatnya. qauluhu wa rabb Hmm. qauluhu wa rabbi'u ay rabbi'is surutis sholati qauluhu ma'rifatu dukhuli waqtin al muradu bil ma'rifati huna mutlaqul idraki la yasiha Liyasihha. ja'lu liyasiha Hmm. ja'luha samilatan lil yakini wa dhanni wa illa fa haqiqatuha al idraku al jazimu wa huwa la yasmalu adonna. Hmm. Nah, itu. Kata beliau tadi, syarat sah sholat yang keempat, mengenal masuk waktu. Kalau definisi ma'rifah dalam ilmu tauhid itu, ma'rifah itu yakin juga. Yakin nggak? Yakin. Makanya perlu dikasih murad di sini. Rabi'uha ay rabi'u syuruti sholat. Bermula yang keempat syarat sholat itu tadi. Ma'rifatu dukhuli waktu. Al-muradu bermula yang dimaksud dengan ma'rifah di sini, mutlakul idrak. Umum mengetahui. Mengetahui masuk waktu. Bisa artinya yakin, bisa dzan. Yang penting jangan syak. Artinya minimal dzan. Kenapa beliau memaknai makrifah di sini mutlakul idrak, umum mengetahui, liyasiha ja'luha, supaya sahlah oleh menjadikannya makrifah itu syamilatan yang mencakupi bagi yakin dan tak. Jadi minimal makna mengenal masuk waktu, yakin atau perkiraan besar waktu sudah masuk. Itu minimal. Wa illa jika tidak kita maknai makrifah dengan mutlakul idrak, maka bermula hakikatnya makrifah itu idrakul jazim. Itu pengetahuan yang pasti. Jadi makrifah itu yakin, ya kan? Makanya nggak boleh yakin masuk waktu. Seolah-olah kalau dan masuk waktu nggak sah sholat. Padahal sah juga. Karena fikih rata-rata ya dan. Hukum fikih juga hukum yang berdasarkan ijtihad kan dan. Nah, jika tidak dimaksudkan dengan ma'rifah di sini mutlak idrak, maka hakikat ma'rifah idrakul jazim. Itu pengetahuan yang pasti berdasarkan dalil kan. Wahwa dan dianya idrak yang jazim itu tidak mencakupi ya akan tan. Kalau idrak jazim artinya yakin, berarti tan nggak masuk. Nah, jadi makrifah di sini maknanya yakin atau dan masuk waktu. Nah, lanjut, aman nggak? Kalau aman lanjut. Wa illa itu aslinya gimana tuh? Wa illa Wa ingkanat illam wa illam yakun wa illam yakunil muradu bil ma'rifah huna mutlakal idrak. Ya kan? illa. Wa illa ini singkatan. Maknanya wa illa wa illam yakunil muradu bil ma'rifah. Jika tidak adalah yang dimaksud dengan ma'rifah di sini itu mutlak idrak. Niscaya fahakikatuha illa in dan la. Atau janganlah wa illa yakunul muradu juga boleh. Bil ma'rifati huna mutlakal idraki fahakikatuha. Fa jawab illa, jawab in. Nah itu. Oke, aman. Aman. Lanjut. Lanjut. Wa qawluhu yakinan halun ay hala kauni tilka ma'rifati ayil idraki yakinan wa yahsulu al yakinu bi ilmi nafsihi au bi akhdhihi bi qawli sikotin yukhbiru an ilmin au bi ghairi dzalika wa Hmm. qawluhu au dhannan ay nasi'an an ijtihadin bi an ijtihad bi an ijtihad in ijtihad bi an ijtahada linahwi ghaimin. Hmm. Titik. Nah, hal keadaan ma'rifah itu yakin. Hal. Hala kaunili. Hal keadaan ma'rifah masuk waktu tadi. Makna ma'rifah ini idrak tadi kan. Hal keadaan mengetahui masuk waktu tadi itu yakin. Yakin dia waktu udah masuk. Bagaimana cara kok bisa ia yakin? Wayah sulul yakinu. Terjadilah hasillah oleh keyakinan. Keyakinan masuk waktu.
Bi ilmi nafsi dengan pengetahuan dirinya dia tahu lihat matahari sudah melenceng dari tengah langit. Berarti udah zawal, udah masuk waktu zuhur, yakin dia. Oh bi akhlihi atau dengan cara apa dia yakin? Dengan mengambilnya seseorang bi qauli siqatin, dengan ucapan seorang yang siqah. Nah, dengan ucapan seorang yang siqah, seorang kiai bilang bahwa waktu sudah masuk. Atau dengan mengambilnya seseorang bi qauli siqatin, ucapan seorang yang siqah yukhbiru an ilmin, yang memberitahukan ianya si siqah ini berdasarkan ilmunya. Artinya si siqah ini tahu benar waktu sholat sudah masuk, kemudian kasih tahu ke orang lain. Boleh, yakin juga. Oh, bi ghairi zalik. Atau dengan selain demikian. Nah, selain demikian nanti banyak. Mungkin ada jam khusus kan. Semacam jam juga berlaku. Ada jam waktu sholat. Ada aplikasi kan sudah kita nyalakan jam-jamnya kan. Nah, ini diperhitungkan juga. Kalau memang akurat. Sudah pengalaman kita berhari-hari selalu akurat. Boleh. Yang penting yakin atau dan masuk waktu. Oh, itu yakin tadi. Audanan atau hal keadaan masuk waktu, mengenal masuk waktu dan nasian. Dan itu yaitu muncul dari ijtihad ya. Dia sudah memeriksa tanda-tandanya. Nah, ini kemungkinan besar waktu udah masuk. Bian ijtihada. Kok bisa dia mengdan dengan bahwa berijtihad ya linahwi ghaimen karena seumpama berawan. Apa tadi ghaimen itu maknanya? Ah, gelap lah. Mendung. Mendung. Mendung, nggak kelihatan matahari. Sudah masuk waktu apa enggak? Nah, jadi dia nggak yakin, harus ijtihad. Dia berijtihad nanti melihat tanda-tandanya. Biasanya habis duhur, ini waktu asar misalnya. Biasanya habis duhur dia ngerjain apa? Zikir 1.000 kali. Habis itu langsung asar. Nah ini dia lihat aja. Dia udah selesai zikir berarti udah asar. Atau biasa menjahit misalkan. Selesai zuhur dia menjahit 2-3 pakaian. Biasanya selesai 3 pakaian udah asar. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda bahwa waktu asar sudah masuk. Ini ceritanya zaman dulu ya. Zaman sekarang kan ini jamnya aktif 24 jam. Ustaz. Udah. Nah itu. Lanjut. Qauluhu wa man shalla biduniha ay bidunil ma'rifati al-madhkurati. Wa qauluhu lam tasihu sholatuhu ay sholatuhu in Kenapa lam ay tasihu ingkan Ustaz? Sengaja. eh, Kenapa Ustaz baca lam tasihu? bisa dibaca lam tasya bisa tuh. Ya sebenarnya lam Saya baca. tasihu juga boleh ya. Lam tasiha juga boleh. Yang penting asalnya lam tasihih kan gitu Ustaz. Kemudian Ya. diidghamkan. Ya, oke, aman. Lanjut. Ay ingkana qadiran wa illa shalla li hurmatil waqti intaha saubari. Qauluhu wa in waqa'at fil waqti wa in ittafaqa wuqu'u sholatihi fil waqti fala tasihu litaksirihi qala lam illa ingkanat alaihi fa'itatun walam yulahid sahibatal waqti fa innaha tasihu wataqa wataqa wataqau anil fa'itati. Ya. Makna ini bagus. Faman sholat tadi kan. Barang siapa yang sholat dia biduniha tanpa ma'rifah. Bidunil ma'rifatil madzukurah. Tanpa ma'rifah yang disebutkan. Enggak tahu. Udah masuk waktu apa belum. Dia sholat aja. Kalau lam tasihah sholatun. Dia enggak sah sholatnya. Enggak sah sholatnya. Enggak sah sholat. Kalau enggak tahu ingkana qadira. Jika ada ya itu mampu. Mampu untuk cari tahu sudah masuk waktu atau tidak. Wa illam yakun qadira. Jika ia tidak mampu untuk mengetahui. Seperti dia dalam penjara bawah tanah. Nggak mungkin juga pengen cari tahu masuk waktu kah? Nah, jika tidak mungkin, tidak mampu ia untuk mengetahui masuk waktu, sholat dia lihurmatil waktu untuk menghormati waktu, sholat aja. Ya, sholat setahun nanti berarti sholat di depannya ya dihitung kada. Misalkan di luar waktu, sholat duhur misalkan di waktu asar berarti jadi kada aja. Nah itu, Hmm. nggak apa-apa otomatis dia mengkada yang sebelumnya. Nah, intaha syawbari. Diulangi, Gimana? diulangi ya teman. Diulangi. Nggak diulangi. Tergantung kasus ini. Kalau dia sehari dalam penjara mungkin harus diulangi ya, ketahuan kan. Oh, saya sholat duhur ini sebelum waktunya misal. Hmm. Itu.
Jadi ini kejadiannya setahun Ustaz. Hari ini sholat duhur atau kita takdirkan sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib kan, berputar terus. Berarti sholatnya yang perlu dikada paling yang pertama doang atau yang terakhir doang. Yang selain hitungan qadha otomatis kan. Karena kita sholat di luar waktu kan qadha jadinya. Hmm. Benar nggak? Sholat di luar waktu qadha. Ini ceritanya darurat nih. Lam yakdir. Beda lagi kalau dia mampu. Kalau mampu nggak sah. Kita baca dulu. Wa in waqa'an fil waqti. Sekalipun terjadi ianya sholat dalam waktu. Ini kalau tanpa makrifah tadi. Dia mampu untuk mengetahui masuk waktu, tapi dia tidak mencari tahu. Dia langsung sholat. Sekalipun dalam waktu, nggak sah sholatnya. Nggak sah berarti nggak dihitung sholat kan. Untuk sunnah pun tidak. Wa ini tafaqa. Apa mana wa in waqa'an? Wa ini tafaqa wuku'u sholati. Sekalipun kebetulanlah oleh jatuh sholatnya dalam waktu. Ya, atau itafaka jangan kebetulan. Sekalipun paslah, sepakatlah, ittifaklah, paslah oleh jatuh salatnya dalam waktu. Fala tasihu. Maka tidak sah ianya salat. Kenapa? Litaksirihi. Karena lalainya. Dianggap lalai, nggak membahas masuk waktu atau tidak. Kayak nggak fokus terhadap ibadah. Qala HL berkata Syekh HL. Ini nggak tahu nih. Di singkatan di awal kitab ada saya. Syekh Halabi apa lupa Ini saya. ya benar Halabi Burhan Ali Syekh- Al-Halabi. Syekh Halabi benar. Syekh Nah, Burhan Ali Al-Halabi. berkata Syekh Al-Bisi. Halabi. Beliau nggak menyatakan tidak sah mutlak. Kecuali baru sah ingkanan alaihi faidatun. Jika adalah di atasnya seseorang tadi itu sholat yang luput, pernah ketinggalan sholat dulu. Dia pernah ketinggalan sholat duhur dulu. Sekarang dia sholat duhur, tapi di luar waktu. Sah sholatnya untuk menggantikan untuk qadha yang lalu. Tapi ada syarat. Nah, kecuali baru sah jika adalah di atasnya itu sholat yang luput walam yulahid dan tidak memperhatikan ia akan pemilik waktu. Maknanya ketika dia usalli fardhat duhuri enggak menyatakan duhur untuk hari ini. Kan jarang seperti itu Ustaz, jarang banget. Kita usalli fardhat duhuri pasti terbayang sholat duhur sekarang kan. Ini andaikan ada kasus walam yulahid dan tidak memperhatikan ia akan pemilik waktu. Ketika dia sholat, dia nggak cari tahu waktu udah masuk atau belum, tapi dia nggak memperhatikan sholat ini untuk waktu sekarang. Ternyata ada dulu ketinggalan duhur, itu otomatis bergeser ke duhur yang dulu, menurut Syekh Halabi. Nah, kecuali jika ada di atasnya itu sholat yang luput dan tidak mulahadah, tidak memperhatikan ia akan pemilik waktu. Sholat hadir waktu itu. Fainaha maka sesungguhnya sholat sahiyah. Watakau dan jadi ianya sholat anil faitah pengganti yang luput dulu kato. Nah itu Ustaz. Gimana ceritanya? Nah itulah dia. Cerita. Nah, ini kauluhu. لأن الاعتبار علة لعدم صحتها من غير معرفة قوله بما في ظن المكلف أي اعتقاده وقوله وبما بنفس الأمر أي مع ما بنفس الأمر فلو اعتقد دخول الوقت وتبين أنه صلى في غير الوقت لم تصح صلاته قوله وفي العقود بما في نفس الأمر أي ولو باع عبدا لغيره ثم تبين أنه ملك ملكه ملكه Milkuhu. ملكه عند البيع بأن مات مورثه وانتقل الملك إليه صاحب بيعه. Gimana cara Ustaz mengi'rab la yasihu? Gimana cara menyebutnya Ustaz? Coba. Lam tasihu. Coba Ustaz sebut gimana cara biasanya? Lam huruf jadam. Tasihu Hmm. ya Terus? tasihu fil mudore Ya, mudore majzum bilam. Hmm. majum bilam Tanda jazamnya? tanda jayamnya apa tuh Nah itu biasanya kan kalau fi'il sahih tanda tasih jazamnya sukun kan? Sukun kan? iya apa ya Cara menyebutnya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Misalkan lam yadrib, yadrib majzum bilam tanda jazam sukun. tapi Ini Ustaz saya baca tahu lam tasihu gimana? tapi saya tahu
baca di kitab Iqlal. Qawaidul Iqlal itu ada 3 bacaan, tapi saya lupa ya, Ya, Qawaidul boleh Iqlal. tasihu, tasihat, tasihi boleh. Ya kan? Cuma Ya, yang tapi umum lam tasih. Makanya paling saya nggak protes Ustaz mau baca tasihu, tasihah nggak apa-apa. Cuma saya saya pengen tahu lupa cara menyebut i'rabnya bagaimana. Ya kan? lupa tentang nanti saya buka kembali kan. Oke, nanti kabarin saya cara i'rab lam Ya. tasihah gimana cara menyebutnya. Oke, saya baca dulu. Qauluhu li'annal i'tibar. Karena perhitungan. Nah, jadi qauluhu li'annal i'tibar itu ilat. Ilat li'adami alasan li'adami sihatiha. Alasan bagi tidak sahnya salat min ghairi ma'rifah. Tanpa tahu waktu, nggak sah. Qauluhu bima fi dhanil mukallaf. Dengan sesuai ayat dalam dan mukallaf, dalam itikadnya si mukallaf. Jadi kalau ibadah itu harus sesuai dengan i'tikad kita, sesuai juga dengan fakta. Qauluhu bima fi nafsil amri. Artinya bersama ma yang ada ia pada diri perkara sesuai dengan fakta. Kalau yang tak ada dukhulal waktu maka jikalau mau beriktikad dia akan masuk waktu. Watabayana dan ternyata annahu bahwa sungguhnya waktu, bahwa sungguhnya seseorang itu salat ia fi ghairil waktu di luar waktu. Lam tasihha salatu tidak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak pas antara dhan dan nafsul amri. Dhannya masuk waktu, nyatanya nggak masuk, nggak sah. Atau dannya belum masuk waktu, nyatanya masuk waktu, sama aja, nggak sah juga. Qaulu fil uqud, adapun iktibar pada akad itu dengan ma yang ada pada diri perkara. Ini gambarannya. Kalau ba'a abdan li ghairi, kau menjual ia akan seorang hamba milik orang lain. Dia jual budak orang lain. Tadi contohnya sepeda. Summa tabayana, kemudian nyata annahu milkuhu, sesungguhnya budak itu ternyata miliknya ketika dia menjual. Ternyata benar milik dia. Dia mengdan milik orang lain. Haram sebenarnya kan? Tapi ternyata milik dia. Bi'an mata warasa yarisu. Dengan bahwa matilah oleh saudara. Lupa. Wawarisa. Warisa yarisu. Warisa Daudu Waris. Sulaiman. Gimana ayatnya? Wawarisa Sulaimanu Dauda. Mewarisi. Makna mewarisi menerima waris kan? Menerima waris oleh Nabi Sulaiman akan Daud. Makna mewarisi menerima waris Ustaz. Ini apa kalimatnya kira-kira? Warasa yarisu waris maurus. Nggak ada wow. Bukan. Muwaris berarti di sini. Muwaris. Nah, bi'an Mau mata muwarrisuhu. Dengan bahwa matilah oleh yang mewarisi kepadanya. Ayahnya mati. Budaknya pindah tangan ke dia. Nah, mati muwarisnya wantakalal milku ilaih. Berpindahlah oleh kepemilikan kepadanya. Soha bai'uhu ini sah jual belinya. Karena faktanya memang itu budak dia. Walaupun dan dia milik orang lain. Nah itu. Masya Allah. Bentar, bentar. Nah, ini kita baca Yanah aja dulu Ustaz nih. Matanya jauh nih. Panjang ini Yanah ya. nih. Oke, Yanah aja. Oke, lanjut. Tatimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimatun i'lam annaman jahilah. Jahilah apa jahala ya? Tunggu. Jahalah. Jahilah. Jahilah. Jahilah Ya, al-waqta. sebenarnya kalau Dinahwi. kita lihat itu Ustaz. Gimana Matamina? Kalau ada huruf halaknya biasanya fa'ala ya fa'alu. Ya. Huruf. Tapi tidak mesti selalu yang ada huruf halak harus fa'ala ya fa'alu. Bang itu kalau kita balik. Hmm. Nah, berarti ini ada kemungkinan jahala atau jahilah Ustaz. Ustaz lihat kamu. Tadi lebih Saya nonton enak tadi jahil kayaknya. Oh, saya menjahila udah atau nonton jahula. Hmm? saya sudah nonton di Kailani ini videonya. Ya, ya, ya. Hmm, lanjut. Bebas Ustaz Alam Sulasi. yum alam yumkin huma rifatuhu akhadha wujuban bi khabari siqatin bi ya yukhbiru an ilmin wa ka ikhbarihi adana siqati al arif fi fil muwaqiti fi suhwi Hmm. wamtana alaihi al ijtihadu hina idzin liwujudin nasi fa in amkanahu ma'rifatul waqti tuh khoyar tuh Takhayyar. takhayyara bainal akhdhi bi khairis sikoti wa tahsilil ilmi bi nafsihi
fahuma fi murattabatin wahidatin fa in lam yajid man zukira au lam yasma al adzana al madhkura istahada in qadara bi qiraatin au hir harfatin au nahwi dzalik min kulli ma yadhunnu bihi dukhulal waqti kahiyatotin wa kasiyahin wa kasiyahi taikin Diken. wa makna Titik istikin dulu. Titik dulu. Tatimatun ini pelengkap. Ini alam ketawa olehmu annaman jahilal wakta. Wah, sungguh orang-orang yang menjahili ya, yang tidak tahu ia akan waktu linahwi ghaimin. Karena seumpama mendung. Walam yumkinhu dan tidak mungkin kepada nyaman oleh mengenalnya waktu. Kita nggak tahu masuk waktu sholat. Gelap nih. Gelap gulita. Nggak mungkin juga kita tahu. Gimana caranya? Akhwaza. Indonesia mengambil ya wujuban nisbah wajib bi khobari sikatin. Dengan informasi dari seorang yang terpercaya. Yukhbiru yang memberitahukan ya anak ilmen berdasarkan ilmunya. Ini penting nih kait. Kita nggak tahu masuk waktu. Nggak mungkin kita tahu kah? Nggak ada cara. Ketika itu kita wajib mengamalkan atau mengambil informasi dari seorang yang siqah. Yang dia memberitahukan berdasarkan ilmunya. Artinya orang siqah itu tahu sudah masuk waktu. Bukan ijtihad, bukan. Bukan orang itu yang kasih tahu kita dia berijtihad juga. Nggak yakin masuk waktu berijtihad, kita nggak boleh ngambil ucapan dia. Tidak mending kita ijtihad sendiri. Ini ceritanya, dia tahu benar, yakin dia masuk waktu. Dia kasih tahu ke kita, wajib kita ambil ucapan dia. Nah, wa ka ikhbarihi adzanu siqatil arifi bil waqti dan sama seperti pemberitahuannya siqah tadi. Ini sama kedudukannya. Saya gambarkan dulu kita nggak tahu waktu sholat udah masuk apa belum. Nah, yang pertama kita wajib menerima, mengambil informasi dari seorang yang siqah. Di mana orang siqah itu memberitahu kita berdasarkan ilmunya. Artinya dia yakin waktu sholat udah masuk. Wa ikhbarihi sama juga seperti informasi dari orang siqah tadi. Adzanus siqah, adzan orang yang terpercaya. Al-arifi yang tahu ianya orang yang siqah bil mawakiti dengan waktu-waktu sholat. Kapan dia adzan fil sahwi dalam tempat yang terang, bukan dalam dalam ghaib, bukan dalam mendung tadi. Maknanya begini, kita nggak tahu waktu sholat cuaca mendung. Ada orang kasih tahu waktu sholat udah masuk. Dia kasih tahu kita berdasarkan ilmunya. Sama juga kedudukannya, ada adzan orang yang terpercaya, ada masjid jauh dari kita. Memang adzan selalu tepat waktu dia. Dia adzan, tapi di adzan itu ketika itu di daerah dia nggak mendung. Kampung tetangga nggak mendung. Nah, Nah itu kita terima juga azan itu jadi tanda bahwa waktu sholat udah masuk. Azan orang yang siqah yang tahu dengan waktu fil sahwi di dalam sahwi. Kita ustaz sahwi juga kan? Sahwi lawan mendung mudah-mudahan di langit terang. Nah itu. Wamtana'a alaihi al-ijtihadu hina idzin dan terhalang kepadanya man oleh ijtihad ketika itu. Nggak boleh dia berijtihad cari tahu udah masuk waktu apa belum. Ketika itu ada si siqah dan ada muadzin yang siqah. Tinggal mengambil yang ini aja. Kenapa nggak boleh ijtihad? Liwujudin nas. Karena ada nas. Apa makna nas? Nah, inilah khobar siqat. Ini nas nih. Secara tegas kan. Dia tahu masuk waktu sholat. Lagi dia siqat. Nggak fasik. Ya, wajib kita terima informasinya. Ini makna nas di sini. Karena ada nas. Itu ada keterangan. Dari khobar siqah. Nah, dari khobar siqah. Nah itu. Jadi kasusnya dia nggak tahu waktu dan tidak mungkin tahu. Kalau kemungkinan dia tahu, ijtihad sendiri. Fa in amkanahu ma'rifatul waktu. Jika memungkinkan akan nyaman oleh mengenal waktu. Takhayyara, dia bisa memilih ya bainal akhli di antara mengambil bi khabari siqati dengan informasi orang siqah tadi wa tahsilil ilmi binafsi dan antara menghasilkan ilmu dengan sendirinya. Dia mungkin untuk tahu. Nah, itu boleh dua berarti. Boleh langsung mengamalkan ucapan sisikah atau cari tahu sendiri dulu. Fahuma fi martabatin wahidah.
Maka keduanya mengambil khabar siqah dan mencari ilmu sendiri, cari tahu sendiri itu fi martabatin wahidah sama tingkatannya. Karena sama, nggak wajib muraah tartib. Dia bebas takhayyara, pilih aja. Mau cari tahu sendiri atau dengar kata orang aja. Nah, fa'ilam yajid mandukira jika tidak mendapati ia akan orang yang disebutkan akan dianya orang. Mandukira ini siqah. Dia nggak ada orang siqah yang bisa ditanyain sudah masuk waktu atau tidak. Maka jika tidak mendapati ia mandukir akan man yang disebutkan. Aulam yasma'il adzanal madhukura atau tidak mendengar ia akan adzan tersebut. Adzan dari siqah yang tahu waktu sholat. Ijtihada. Nisya berijtihad ia yang qadira jika ia mampu. Berijtihad ia jika mampu ijtihad. Dengan apa berijtihad? Bikiraatin dengan bacaan Qur'annya. Biasanya orang-orang dulu itu ada zikir khusus ayat Qur'an. Setiap selesai asar biasanya baca Quran 200 ayat atau sejuz kah? Selesai selesai baca Quran, apa kegiatan lagi? Kira-kira ini udah terbenam matahari biasanya. Berijtihad ia jika mampu dengan bacaan. Maknanya menjadikan bacaannya sebagai tanda. Oh, hirfatin atau pekerjaan. Pekerjaan nih. Irfah, Biasa irfah. hirfah kita baca kan. Habis asar kerja apa misalnya. Nah, biasanya macul dulu kan. Macul dulu 100 meter udah maghrib. Nah, berarti kalau selesai macul walaupun gelap atau enggak kelihatan hujan matahari terbenam ya dianggap udah masuk waktu maghrib. Au nahwi dzalik atau seumpama demikian. Pekerjaan-pekerjaan apapun. Apa seumpama demikian mingkul lima ya biha. Dari setiap perkara yang bisa mengira ia dengannya perkara dukhulal waktu akan masuk waktu kakhiyatatin menjahit tadi. Seperti menjahit. Dia selesai asar selalu jahit 3 baju. Langsung maghrib. Nah ini. Jadi selesai jahit 3 baju berarti udah jadi tanda masuk maghrib. Wakasiyahidikin seperti bersuaranya ayam. Nah, ini biasanya kalau ayam udah bersuara ini udah jam 4 subuh. Tidak lama kemudian pasti udah subuh misalkan. Jadi kode juga itu. Nah, itulah dia berijtihad dengan tanda-tanda. Ini ketika jam nggak ada Ustaz ya. Itu kebiasaan, maknanya kebiasaan kita hari-hari ada hitungannya dan bisa dimanfaatkan Ustaz. Biasanya kita misalkan habis sholat asar scroll TikTok 2 jam biasanya. Nah, misal buang-buang waktu. Habis itu langsung maghrib. Ah, jadi kode juga itu Ustaz. Lanjut Ustaz. Insya Allah. Ini ulama zaman dulu kan keren nih kan. Berarti kita di sini harus mencontoh ada baca Quran tiap hari. Harus ada pekerjaan. Ya kan? Nah itu. Oke. Sama. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manal ijtihadi bihadhil umuri kama qala Ainshin annahu yaj'alu alamatan yajtahidu biha ka'an yata'ammala fil khiyatati allati fa'alaha hal asra'a biha an adatihi awla wa hal sarraha addiku qabla adatihi awla wa hakadha fa illam yaqtir ala ijtihadi qallada siqatan arifan walau kanaz ma'rifatuhu bil ijtihadi. Nah ini pilihan terakhir. Bermula makna ijtihad dengan ini perkara tadi. Sebagaimana berkata oleh Syekh Insyin itu annahu bahwasanya seseorang menjadikan ia akan ini perkara sebagai tanda. Yang berijtihad ya dengannya tanda. Jadi menjahit tadi kan, kokok ayam itu sebagai tanda saja. Kaan ya ta'amala seperti membayangkan ya. Berpikir ya pada menjahit. Menjahit yang fa'alaha yang telah memperbuat ia akan menjahit. Hal asra'a apakah mempercepat ia dalamnya menjahit dari kebiasaannya atau tidak. Ini biasanya selesai menjahit 3 baju, udah maghrib biasanya. Ini sekarang hari ini dia udah menjahit 3 baju. Cuma masalahnya siapa tahu hari ini lebih cepat kan. Dia membayang-bayangkan, oh kayaknya gerakan saya sama aja, nggak lebih cepat. Kalau lebih cepat berarti waktu sholat maghrib belum masuk, tunda dikit. Kalau biasa-biasa aja nggak cepat, pas ini seperti biasa, ah, berarti itulah jadi tanda. Nah, ada apakah telah berteriak, bersuaralah, berkokoklah oleh ayam sebelum kebiasaannya atau tidak? Ini biasanya subuh ini kan. Biasanya kita bangun subuh itu habis berkokok ayam dulu baru bangun atau bangun dulu baru berkokok kan. Kemudian tidak lama kemudian biasanya kita langsung salat subuh misal, jadi kode. Dan demikian seterusnya. Maka jika tidak mampu ia kepada ijtihad, kalau ada sikatan arifah mentaklid ia akan seorang sikah yang arif.
Seorang siqah yang tahu waktu sholat. Walau kanat ma'rifatuhu bil ijtihad. Sekalipun adalah tahunya si siqah ini dengan ijtihad juga, bukan dengan keyakinan. Maknanya kita menggantungkan tahu kita terhadap masuk waktu atas ijtihad orang lain. Dalam kondisi darurat ini boleh. Karena nggak ada pilihan lain. Tapi kalau kita mampu berijtihad, nggak boleh mengikuti ijtihad orang lain. Nah, baru boleh mengambil pendapat orang yang kasih tahu berdasarkan ilmu, kan? Bukan berdasarkan ijtihad. Masih panjang, Ustaz. Masya Allah. Ya. Lanjutkan lagi, Ustaz, sampai selesai masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qurdi wa hasil rotabi situn. Rotabi ya bacaan itu. Rutabi, jamak, Rotabi. jamak dari rutbah. Wahyu. Rutbah. Situn. Ihtaha imkanu ma'rifati yaki imkanu ma'rifatin Enggak, yakinil idhofah. waqti. Idhofah. 11. Imkanu ma'rifati yakinil waqti Hmm. saniyatuha wujudu man yukhbiru an ilmin salisatuha rutbatun dunal ikbari an ilmin wa fawqal ijtihadi wa hiya al munakibu al Manakibul, muharrarati manakibul muharraratu. mana jamak taksir nih mana Ya. kibul muharrarati muharraratu ya Hmm. wal muadzanu sikoti fil ghaimi rabi'atuha imkanul istihadi minil basiri khamisatuha imkanuhu minal a'ma sadisatuha adamu imkanil istihadi minal a'ma wal basiri fasahibul aula yukhayyiru bainaha wa bainas saniyati in wujidat asaniyatu wa illa fabainaha wa bainas salisati in wujidat aidan. Titik dulu, Ustaz. Nah, ini panjang nih. Qala al-Qurdi, berkata oleh Syekh Amin Qurdi. Wa hasilur rutabi, enggak tahu nih bukan Syekh Amin Qurdi, mungkin Syekh lain ya. Syekh Amin Qurdi kayaknya baru ya, pengarang kitab Tanwirul Qulub. Berkatalah oleh Syekh Qurdi, wa hasilur rutabi sittun, bermula kesimpulan dari tingkatan-tingkatan mengetahui waktu sholat, itu ada enam. Ada enam. Ihdaha yang pertama imkanu ma'rifati yakinil waktu. Mungkin mengenal yakin waktu. Wah, mungkin kita tahu ya secara yakin. Nah, tahu sendiri secara yakin. Yang kedua, wujudu ma yukhbiru an ilmen. Adanya orang yang memberitahukan ya berdasarkan ilmunya. Ada orang lain yang yakin tahu, kasih tahu kita. Ini tingkatan kedua. Salisatuha yang ketiganya rutbatun dunal ikhbar. Satu tingkatan di bawah informasi berdasarkan ilmu. Satu tingkatan yang berada di bawah informasi dari ilmu. Maksudnya di bawah tingkatan yang kedua ini. Yukhbir an ilmen. Tingkatan di bawah pemberitahuan berdasarkan ilmu wa fauqal ijtihad dan di atas ijtihad. Ini tingkatan yang ketiga. Wahia, dianya tingkatan yang ketiga itulah al manakibul muharrarah. Tahu nggak mananya Ustaz? Pernah lihat kamu nggak cari manakibul muharrarah? Nggak ada di kamu Ustaz. Ustaz? Ini Ya, akan nggak usah cari ada nggak di kamu? Mudah-mudahan nggak ada di kamu Ustaz. Zaman dulu ini lama cari makna ini. nakabah bahu apa ini Hmm? Manakib itu kalau zaman kita lihat mangkap jamak dari mingkabun, bahu kan artinya pundak kan? zaman menyusahkan tangguh Apa? zaman yang menyusahkan Ah, apa lagi? angin berkisar Ya, berpaling daripada nggak ada yang selata cocok, nggak ada yang cocok Ustaz. Jadi yang tepat manakib ini istilah dalam ilmu falak mungkin ya, atau penanggalan zaman dulu. Manakibul muharrarah maknanya penanggalan atau pewaktuan yang telah ditetapkan. Dianya tingkatan di bawah informasi orang yang tahu tadi dan di atas dia itulah disebut dengan manakibul muharrarah, yakni penentuan waktu yang sudah ditetapkan.
Seperti di masjid-masjid ada waktu sholat sudah ditetapkan dan berlaku umum. Nah, atau zaman dulu ada namanya jam pasir katanya. Saatur Ramliyah, ada sebahagian masyaikh bilang, Manakibul Muharrarah contohnya ke Saatir Ramliyah, jam pasir zaman dulu. Saya juga nggak terbayang ya. Intinya ini kita maknai sebagai penentuan waktu yang sudah ditetapkan di sebahagian daerah. Sebahagian masjid itu sudah ada waktu sholat jam berapa, jam berapa. Ini bisa juga jadi cara tahu masuk waktu sholat, tapi berada di kedudukan yang ketiga. Artinya kita nggak mungkin tahu dengan cara lain, nggak yakin. Nggak ada orang yang kasih tahu. Kita masuk masjid, kita lihat jam masjid yang sudah ditentukan, asar jam bulan, nah itu boleh. Jadi tanda masuk waktu sholat. Ya, itu. Makna mana kibul muharrarah. Penentuan waktu yang sudah ditetapkan. Ya. Kalau untuk buka puasa kayak imsakiyah, nah itulah manakib. Kayak imsakiyah itu kan penentuan waktunya. Wal muadzinu siqatu, dan seperti tukang azan yang bisa dipercaya. Ya, fil ghaib, ya kan? Tukang azan yang siqah di mana dia? Ini kena fil ghaib. Seperti muadzin yang siqah yang mengazan ia dalam mendung. Mudah-mudahan begitu kan? Maknanya termasuk tingkatan ketiga kita dengar azan walaupun cuaca mendung, dengar azan. Dan kita tahu muadzin itu kan biasanya muadzin di setiap masjid kan kita kenal itu orang-orang itu mulu yang azan dan dia siqah bisa jadi tanda masuk waktu sholat. Jadi nanti beliau pengen mengatur ini. Kalau dalam suasana darurat kita harus mengambil tingkatan apa? Kita lihat dulu. Yang keempatnya imkanul ijtihad minal basir. Mungkin berijtihad dari orang yang bisa melihat nih. Mungkin berijtihad dari orang yang bisa melihat gitu dulu. Khamisatuha yang kelimanya imkanuhu minal a'ma. Mungkinnya berijtihad dari orang buta. Yang keenam adamu imkanil ijtihad. Tidak mungkin berijtihad dari orang buta dan orang orang melihat. Ini nanti baru dibahas. Kalau orang buta nggak mungkin berijtihad. Bagaimana cara dia tahu waktu sholat kan? Dia pilih nanti. Apa satu apa dua nanti kita lihat. Fasahibul ula. Ah, ini baru. Fasahibul ula. Maka pemilik yang pertama. Pemilik yang pertama yaitu orang yang tahu masuk waktu sholat secara yakin. Fasahibul ula. Maka bermula orang yang pertama. Itu yukhayyiru. Memilih ya. Bainaha wa bainasaniyah. Memilih ya antaranya yang pertama dan antara yang kedua. In wujidati saniyatu jika didapati akannya yang kedua. Orang yang bisa cari tahu waktu sendiri secara yakin. Apakah dia harus cari tahu sendiri atau boleh menerima informasi dari orang sikoh? Ah, bebas ini. Orang yang pertama dia boleh memilih antara cari tahu sendiri, makrifah yakin, antara yang kedua jika didapati akan yang kedua. Artinya dia mau sholat nih, ada orang yang tahu udah masuk waktu, tinggal tanya aja. Udah masuk waktu? Iya, udah masuk. Langsung, nggak harus cari tahu sendiri. Ya, itu maknanya dia yukhayyiru. Wa illam yujad atau wa illam yajidi saniyata. Jika ia tidak mendapati akan yang kedua, nggak ada orang yang kasih tahu. Fa bainaha wa baina salisati. Maka memilih ia antaranya yang pertama dan antara yang ketiga. In wujidat jika didapati akan yang ketiga juga. Dia bisa cari tahu masuk waktu secara yakin. Cuma ada jam dinding di masjid. Nah, inilah mana kibul muharrarah tadi. Atau ada tukang adzan. Apakah wajib cari tahu masuk waktu atau cukup mendengarkan tukang adzan tadi? Boleh memilih. Boleh dia langsung berpatokan kepada jam yang sudah ada di masjid, jam resmi, jam waktu sholat, atau muadzin yang sikot. Muadzin udah azan berarti sudah jadi tahu masuk waktu sholat. Enggak harus cari tahu, lihat matahari segala macam. Udah tergelincir apa belum kan? Enggak harus. Itu maknanya fabainaha. Maka memilih ya antaranya yang pertama dan di antara yang ketiga jika didapati akan yang ketiga juga. Wa illa jika tidak, jika ia tidak mendapati yang ketiga, fabainaha wa baina rabi'ah, maka memilih ya antara pertama antara yang keempat. Langsung pindah ke keempat. Ijtihad dari orang yang bisa melihat. Kalau dia memang bisa melihat, boleh berijtihad. Berijtihad apakah waktu sudah masuk atau belum.
Ya, wasahibus saniyah dan bermula orang yang kedua yaitu dia tahu adanya orang yang memberitahukan berdasarkan ilmu. Wasahibus saniyah bermula pemilik atau orang yang kedua tadi, la yajuzu lahul udulu ila madunah. Tidak boleh baginya sahibus saniyah oleh berpaling kepada ma di buahnya yang kedua. Dia orang itu tahu masuk waktu salat berdasarkan ilmunya ya. Dia ngamalkan ilmunya kan. Jangan nggak usah lihat jam lagi nih karena emang dia udah tahu nih. Apalagi mengikuti ijtihad orang lain nggak boleh. Eh, Nah ini maknanya. Pemilik yang keempat, pemilik yang kedua tidak boleh baginya oleh berpaling kepada ma di bawahnya yang kedua. Wasahibus salisah dan orang yang ketiga, nah, jadi nggak mesti orang, enggak. Jadi yang ketiga kadang bukan orang. Hai, jam tadi kan bukan orang, kadang orang atau orang juga boleh. Orang yang ketiga itu yukhayyiru memilih ya bainaha antaranya yang ketiga dan antara ijtihad. Yang ketiga ini kan, artinya dia mungkin saja lihat jam. Mungkin dia lihat jam untuk tahu waktu sholat. Mungkin juga dia dengar muazin. Tapi dia mau berijtihad sendiri boleh nggak? Boleh. Nah ini. Adapun yang ketiga itu memilih ya antara yang ketiga dan antara ijtihad. Ya, ijtihad ini yang keempat. Kalau dia bisa melihat. Wasahibur rabi'ah dan bermula orang yang keempat la yajuzul taklid. Tidak boleh baginya orang yang keempat taklid. Yang keempat orang yang mungkin melihat. Dia melihat mungkin ijtihad sendiri, jangan ikut orang lain. Ijtihad sendiri. Boleh dia mengambil kalau ada yang kedua ini orang yang kasih tahu tinggal ngambil. Atau ada jam, lihat jam kah? Atau muadzin yang sikoh. Nah itu. Yang penting orang yang keempat ini karena dia mungkin berijtihad sendiri karena dia bisa melihat, nggak boleh mengikuti ijtihad orang lain. Wasahibul khamisah, adapun orang yang kelima, yaitu mungkinnya ijtihad dari orang buta. Orang buta ini kalau cari tahu waktu salat dia ada caranya. Dia boleh nggak ngikut orang lain? Boleh. Adapun sahib yang kelima, yukhayyiru memilih ya antara yang kelima dan di antara yang keenam. Nah, yang keenam, orang yang kelima, yaitu mungkin ijtihad dari orang buta, itu memilih ya antaranya yang kelima dan di antara yang keenam. Yang keenam, tidak mungkin ijtihad dari orang buta dan orang melihat. Gimana Ustaz ini memilih? Ini ada orang buta nih. Kalau dia pengen ijtihad, pengen cari tahu waktu sholat, dia bisa. Tapi dia langsung, nah ini agak rumit nih. Memilih ya antaranya yang kelima dan di antara yang keenam. Yang keenam kan tidak mungkin ijtihad dari orang buta dan orang melihat. Bagaimana Ustaz? Kelihatan nggak gambaran? Tidak mungkin. Belum kelihatan. Nah itu. Bentar ya. Belum kelihatan nih. Eh, Ah, bermula orang yang kelima tadi. Memilih ya antaranya yang kelima. Ijtihad sendiri. Karena orang buta mungkin ijtihad. Memilih ya antaranya yang kelima dan di antara yang keenam. Antara yang keenam. Berarti yang keenam, walaupun dia mungkin ijtihad dari orang yang buta, boleh juga dia memposisikan dirinya dalam keadaan tidak mungkin berijtihad. Jadi kalau tidak mungkin berijtihad berarti taklid orang lain. Harus kita gabungkan ini. Adapun orang yang kelima itu memilih ya antaranya yang kelima dan di antara yang keenam, wasahibuha dan bermula sahibnya yang keenam itu mentaklid dia akan seorang sikah yang arif. Ini rada muskil di sini Ustaz. Wabaina sadisah ini. Kenapa pakai ada sadisah? Bagaimana cara mengikuti orang yang tidak mungkin ijtihad? Ya, ini biarin dulu Ustaz. Kalau Ustaz juga nggak paham, saya juga nggak paham nih. Jadi kita cek lagi kan. Masya Allah, kagak ada titik-titiknya Ustaz. Ah, bentar. Oke, saya baca dulu. Summa qala. Kemudian berkata, ya Syekh Kurdi, faharir zalik. Maka uraikan olehmu akan demikian. Ini perlu kita uraikan lagi nanti. Fa ini lam akif, maka faharir zalik. Maka uraikan olehmu akan demikian. Fa ini lam akif alaman haqqaqahu kadzalik. Sesungguhnya aku itu tidak aku dapati kepada orang yang telah mentahqiq ya
Akannya yang demikian seperti demikian di atas. Jarang orang yang membahas seperti pembahasan Syekh Kurdi ini. Jadi beliau suruh kita untuk menggali kembali kan. Intaha bitasarufin, selesai dengan sedikit perubahan dari ibarat aslinya. Nah, itu. Kemudian, innahu idza sholat. Sesungguhnya seseorang apabila sholat ia fi suratil ijtihad dalam bentuk ijtihad tadi. Misalkan dia sholat dengan ijtihadnya tentang masuk waktu sholat. Kemudian sesungguhnya seseorang apabila sholat dia pada bentuk ijtihad atau pada surah ijtihad dengan dan masuk waktu. Dia sholatlah dengan dan masuk waktu. Berdasarkan ijtihadnya waktu sholat sudah masuk. Dia pun sholat. Fa in tabayyana lahu mutabaqatuhu lil waqi' fadzaka. Maka jika nyata baginya seseorang oleh sesuainya waktu bagi kenyataan, fadzaka, maka demikian itulah. Maka demikian itu sudah memang yang diharapkan. Ketika kita berijtihad waktu sholat sudah masuk, kemudian sholatlah. Nyata di kemudian hari, nyatalah bagi seseorang oleh mutabakah sesuainya waktu bagi fakta. Ternyata memang benar. Pas sholat dalam waktu fadzaka. Fadzaka sahihun kan? Atau fasolatuhu zaka. Maka sholatnya itulah demikian. Atau fadzaka demikian. Itu sahih, udah benar itu. Fadzaka, fadzaka atau fadzaka matlubun. Itulah yang diharapkan. Nah, bebas lah. Yang penting sholatnya sah nih. Karena dannya masuk waktu, sholatnya juga di dalam waktu. Oke. Kemudian, au annaha. Nah, maka jika nyata baginya seseorang oleh bahwa sungguhnya sholat, waqa'at berada ya sholat ba'dal waktu. Sesudah waktu, ternyata sholatnya sudah lewat waktunya. Sholat, kadoan. Sahnya sholat sebagai kado. Sah juga. Karena sholat di luar waktu. Berarti kado. Au lam yatabayyan lahu syai'un madat ala sihati dhahiran. Atau jika tidak nyata baginya seorang oleh sesuatu. Habis sholat dengan dan masuk waktu nggak tahu ini. Nggak nyata apakah dalam waktu atau di luar. Nggak ketahuan. Berarti madat berlalu ianya sholat di atas sah secara zahir. Jadi sholatnya secara zahir sah kan? Karena nggak terbukti apakah dia di luar sholat atau enggak. Ya tetap sah. Nah, satu-satunya yang tidak sah kalau nyata ternyata di luar waktu. Nah itu. Dan udah masuk waktu sholat. Ternyata sholatnya belum masuk waktu. Duluan. Nah itu baru nggak sah. Tapi kalau sudah lewat waktu masih sah untuk qadha. Nah ini. Fa'in tayakkana hukum sholati. Maka jika yakinlah. Ya, fa'in tayakkana jika yakin ia wuku al sholati akan terjadi sholatnya qoblal waktu. Sebelum waktu ternyata sholat. Waka'at lahu naflan mutlakan. Jadi ianya sholat untuknya sebagai sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Enggak batal langsung, enggak. Dianggap sebagai sunnah mutlak. Enggak bisa juga untuk sholat qadha. Jadi ianya sholat baginya sebagai sunnah mutlak karena li'udrihi, karena uzurnya seseorang. Nah, uzur. Sehingga dia cari tahu masuk waktu dengan ijtihad. Walam taka'lahu anis sholat ilatinawah. Dan tidak jadi ianya sholat yang duluan waktunya tadi. Dan tidak jadi ianya sholat untuknya anis sholat ilatinawah. Untuk sholat yang niat dia akannya sholat. Ini sholat duhur nih. Duhur jam 12. Ternyata jam 11 dia sholat. Enggak jadi untuk duhur hari itu. Jadinya untuk sunnah mutlak. Wajibah dan wajiblah oleh qada'uha. Qada'nya sholat. Nah, wajiblah oleh qada'nya sholat. In alima ba'dal waktu. Jika tahu ia sesudah waktu. Dia sholat duhur sebelum masuk waktu duhur. Tadi kata beliau sholat itu jadi untuk sunnah mutlak. Enggak jadi untuk duhur hari itu. Ya kan? Berarti dia harus mengkadonya. Wajib mengkadonya sholat. Jika tahu ia sesudah waktu. Dia tahu sholatnya sebelum waktu sesudah habis waktu duhur. Berarti harus kado. Menurut pendapat Adhar. Kalau tahu dalam waktu, tinggal ulang saja. Nah itu. Fa'in alima fil waktu. Jika tahu ia bahwa sholatnya duluan. Tahu ia dalam waktu, wajib ada tua, wajiblah oleh mengulangnya sholat dalam waktu ittifakan sepakat nggak ada khilaf. Titik Ustaz. Gimana Ustaz? Ini muskil di sini dikit. Sahibul Khamisah. Insya Allah. Gimana Ustaz? Ada yang pengen dibahas sebelum kita tutup ini udah cukup nih, jangan panjang-panjang Ustaz. Ustaznya soalnya Ustaz mau ngafal semua kan. Iya, Panjangan nggak kuat insya Allah. dihafal. Ntar.
Tuh, sekarang gimana tuh? Di Jambi atau di Aceh ini? Tuh, Saya di Bekasi. oh di Bekasi. Ya, Oh, kok jamnya sama kok. Ustadz di Magelang, oh Magelang, Jawa Jawa Tengah ya. datang. Iya, Iya iya. Iya. Ya kalau lewat-lewat ke Bekasi nanti mampir ngopi Ustadz. oke siap. Teman gue ya Nah, ada yang Bekasi ya. gimana gimana? Teman saya ya, ada yang orang Bekasi. Masya Allah. Daerah mana Bekasinya? Cipitung gitu. Oh dekat Cibitung mah 40 menit. Nah, kalau main-main ke Cibitung nanti mampir. Ajak ke Eh, Bantar Gebang. ada Rembang. Ya, Bantar Gebang ini dekat Cibitung Ustaz. Oh, Bekasi Bantar gitu. Gebang. Biar dikasih sanad nanti Ustaz. Sanad mutasil. Tunggu, saya Ya. itu nggak tahu nih. Apa? Kan aku di pondok kan udah hatam nih ini, Fatul Muin. Baru Fatul Muinnya ada. Nanti tahun besok lebaran itu haji mahali. Untuk masukannya tunggu gimana ini? Saya yang perlu diperbaiki lagi dalam membaca atau dalam lain-lainnya. Sebentar, sebentar.